Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asari Fatma Cahyawati dengan 20.01.530131. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul implementasi chatbot untuk rekomendasi coffee shop di Kota Semarang yang dibimbing oleh Bapak Christoforus Hidiono. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Kota Semarang berkembang pesat dalam bisnis dan industri coffee shop, yang kini menjadi tempat pertemuan sosial dan kerja. Untuk memenuhi kebutuhan rekomendasi coffee shop akan dibangun situs menggunakan tembok rasa yang memudahkan konsumen untuk menemukan coffee shop sesuai preferensinya. Rumusan masalahnya, bagaimana cara merekomendasikan coffee shop yang sesuai dengan preferensi konsumen yang memanfaatkan tembok rasa? Batasan masalah. Penelitian ini akan memfokuskan pada coffee shop yang berlokasi di Kota Semarang. Tujuan dan manfaat. Untuk mengembangkan chatbot rekomendasi coffee shop di Kota Semarang, untuk membantu konsumen menemukan coffee shop yang sesuai dengan preferensi konsumen di Kota Semarang. Manfaat penelitian ini membantu konsumen yang mencari coffee shop dengan mudah menemukan coffee shop di Semarang. Lalu terdapat tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian terdahulu dari Aulia Kurniasari, Debbie Febriansah, Emil Febriansah, Wayu Aji, Ari Saifuddin, dan Irfan Usyadi dengan judul pengembangan aplikasi chatbot untuk rekomendasi wisata dengan menggunakan metode extreme programming yang menghasilkan chatbot yang dapat memberikan rekomendasi wisata pada wisatawan yang ingin berwisata kemana saja. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu dari Albert Yakobus Chandra, Didi Kurniawan, dan Rahmat Musa dengan judul perancangan chatbot menggunakan dialog flow natural language processing, studi kasus sistem pemesanan pada coffee shop dengan menggunakan metode natural language processing. Hasil dari penelitian yaitu terdapat chatbot yang dapat memberikan pelayanan real time. Penggunaan chatbot akan optimal secara user memberikan inputan kalimat yang sesuai dengan permintaan respon pada. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang ketiga dari Hudin Eka Rosyadi, Fikri Amrullah, Ronald David Majus, dan Rizal Rahmat Afandi dengan judul Rancang Bangun Chatbot Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis WhatsApp dengan metode NLP. Penelitian ini menggunakan metode Natural Language Processing. Hasil dari pembuatan chatbot WhatsApp yaitu perancangan chatbot WhatsApp menyediakan informasi lapangan pekerjaan yang sangat tepat dan cepat. Sebenarnya juga mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan malah pencari kerja mulai dari bidang dan lokasi yang akan dipilih tanpa harus datang ke lokasi dan mudah untuk dipahami. Penelitian terdahulu yang keempat yaitu dari Emre Henhakim dan ZKA Baizal dengan judul Chatbot for Knowledge Based Museum Recommended System Case Study Museum in Jakarta dengan menggunakan content-based filtering. Hasil dari chatbot yang dikembangkan yaitu chatbot dikembangkan menggunakan tembok rasa dapat memahami pesan yang dikirim oleh pengguna dan memberikan respon yang tepat pada pengguna. Pada penelitian ini saya menggunakan beberapa metode yaitu studi pustaka, pengumpulan data, pembersihan data, dan pengembangan chatbot. Pada pengembangan chatbot ini terdapat dua langkah yaitu implementasi menggunakan NLU Domain Stories. Lalu setelah diimplementasikan akan dikoneksikan menggunakan Telegram. Setelah implementasi selesai, maka akan diadakan uji coba menggunakan Blackbox dan UAT. Proses cara kerja chatbot saya yaitu dengan mulai pengumpulan data, pemrosesan informasi, pemberian rekomendasi, penyusunan referensi, lalu stop. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi chatbot, pembangunan chatbot dengan framework rasa memerlukan serangkaian langkah penting untuk memastikan chatbot responsif dan interaktif. Setelah proses pemasangan framework rasa melalui tim, pada tahap awal ada menyiapkan framework rasa dan mengkonfigurasi 3 file penting dalam pengembangan chatbot yaitu file domain YAML, NLU YAML, dan storage YAML. Setelah implementasi, selanjutnya ada integrasi chatbot. Setelah membuat chatbot, integrasi dengan Telegram menggunakan ngrok dan provider daftar di ngrok.com. Buka terminal, arahkan port server chatbot dan dapatkan URL publik. Daftar bot di Telegram melalui provider. Buat bot baru dengan perintah /ubot dan simpan token API yang diberikan. Lalu masukkan token tersebut ke akses token di file kredensial. Selanjutnya terdapat pengujian chatbot. Di sini saya menggunakan dua metode yaitu metode Blackbox dan menggunakan metode UAT. Metode Blackbox. Pada metode ini fitur-fitur chatbot diuji melalui proses pengujian. Kriteria pengujian dapat mencakup keakuratan respon chatbot terhadap pertanyaan atau permintaan pengguna, tanggapan yang relevan, dan kesesuaian respon dengan interaksi pengguna. Pada gambar di bawah ini, itu adalah pengujian dari metode Blackbox yang saya lakukan. Pengujian dengan menggunakan metode Blackbox menunjukkan kesesuaian antara pilihan yang dipilih dan informasi yang sesuai dengan pilihan user, sehingga dapat disimpulkan bahwa chatbot rekomendasi coffee shop ini berfungsi sesuai tujuannya. Selanjutnya, menggunakan metode User Acceptance Test atau UAT.
Metode User Acceptance Test (UAT) menguji chatbot oleh respon pengguna untuk mengetahui apakah mereka memenuhi kebutuhan pengguna. UAT mengevaluasi berdasarkan kesesuaian respon. Pada gambar berikut adalah pengujian yang saya lakukan menggunakan metode UAT pada tanggal akses dan pengujinya dan kesesuaiannya. Fitur ini mencakup informasi tentang fasilitas coffee shop dan operasional dan informasi cabang. Pengguna menguji setiap fitur pada berbagai perangkat dan temuan menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan fungsional pengguna. Pengujian dilakukan pada hari yang sama dan dalam waktu yang singkat dapat memberikan keyakinan kepada pengembang bahwa chatbot tersebut siap untuk dirilis. Hasil dari pembahasan. Pada gambar yang ada anak panahnya ini adalah tampilan awal chatbot jika kita mengeklik start. Jika kita mengeklik start akan ada dua opsi, ya atau tidak. Jika dipilih akan lanjut dan akan muncul 3 pilihan opsi dari menu chatbot yang saya buat. Selanjutnya, jika dipilih salah satu opsi dari menu tersebut, akan muncul output seperti ini. Ini adalah contoh opsi dari cabang dari masing-masing coffee shop. Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu penelitian ini berhasil merancang dan mengembangkan chatbot untuk membantu pengunjung coffee shop di Kota Semarang menggunakan data dari media sosial seperti Instagram dan TikTok, lalu menggunakan Google Maps untuk melihat beberapa menu dan juga lokasi dari coffee shop tersebut. Lalu memberikan rekomendasi berdasarkan harga, lokasi, suasana, dan fasilitas. Pengujian platform menunjukkan peningkatan layanan dan efisiensi tanpa intervensi manusia. Sementara pengujian User Acceptance Test atau UAT menunjukkan respon positif pengguna di Telegram. Ini menunjukkan bahwa chatbot efektif membantu pengguna menemukan tempat terbaik untuk menikmati kopi sesuai dengan preferensinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.